ada di sini. Jadi sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya Bu Rara ini, dari tadinya pegawai pabrik, terus buka usaha sekarang ke kuliner, lumayan panjang dari 2007 ya Bu Rara ya, dan bisa menghasilkan motor dari usaha ini, catering ini luar biasa nih sahabat. Tapi kalau yang saya penasaran nih Bu Rara ya, dari catering kok bisa ke Paru Crispy, gimana ceritanya? Kan backgroundnya kalau fashionnya memang kalau yang saya bisa tarik kesimpulan, fashionnya Bu Rara itu adalah memasak. Iya, Mungkin betul. mengimprove ya, betul? Mengimprove. Atau gimana? Chef. Oh, chef. Oh, chef. Iya. Chefnya Karawang ada di sini. Jadi, kalau itu mah Chef Junot, Chef Arnold, ini mah Chef Rara. Rara. Itu kenapa nggak ikutan? Nanti ya. Di belakang layar. Oke, siap. Ini ceritanya gimana sih Bu? Sampai Nah. tampilannya cantik Saya cantik kayak gini. Oke, saya cerita ya. Nih, Itu yang sudah dibuka berarti? ini awalnya Paru Crispy itu bentuknya seperti ini. Awalnya jualan itu bentuknya. Ini ada di catering ya dulu. Berawal dari teman yang boleh dibuka, ini namanya Paru Jeletot. Paru ini berawal dari ada konsumen saya yang fanatik dengan masakan saya. Dia minta untuk dimasakin paru. Nah, saat itu saya tidak tahu yang namanya paru. Tidak tahu sama sekali. Saya pernah makan paru waktu saya kerja di perusahaan. Nah, ketika konsumen saya minta dimasakin paru, saya tuh diem aja. Saya bilang iya enggak, bilang enggak iya gitu. Saya tuh sampai di rumah diem, berpikir waktu saya pernah nggak ya makan paru gitu. Lagi menerawang berarti? Iya betul. Karena saya nggak pernah, seumur umur nggak pernah masak paru gitu. Akhirnya saya pergi ke pasar, besoknya saya tanya mana paru gitu. Nah akhirnya saya coba, saya kasih tuh ke dia, kayak gini bukan? Oh bukan Bu, katanya, tapi bener ini parunya gitu. Saya coba lagi, besoknya saya pulang lagi, saya kasih lagi ke dia, bener nggak? Nah iya bener ini katanya. Jadi dikeringin, katanya waktu itu memang belum bisa kriuk seperti ini. Ada Bu Rina, kasihan buka Aku sendiri. buka ya, penasaran nih paru kayak gimana. Nah Biasanya setahu aku Bu, kalau paru itu cuman ada di nasi Padang. iya, tapi Ya, nasi Padang nggak tapi bisa yang- kriuk ya. Iya, nasi Padang tuh biasanya itu pun tidak semua di nasi Padang ada gitu. Iya betul. Aku dulu memang, aku pribadi, orang tua ya, mama itu suka banget sama paru. Bu, aku mau cobain Bu, Boleh ngiler cobain. banget nih cabai, ini Nah. cabenya. Nah mungkin Kang Erik mau nyobain ini yang namanya Nih, ya masa paru. iya, aku Barunya nggak begini, barunya begini nih, cabenya masih nongol-nongol nih, sahabat Timsang. Nah jadi sampai sekarang itu masih ada konsumen yang senang dengan paru Rara Food gitu. Saya kalau di catering brandingnya Rara Catering, kalau produk saya ini Rara Food. Kalau food, Lada. Ya betul. jelat hot. Ya. Lada. Nah, Beda. kenapa Kenapa? muncul yang namanya Paru Crispy? Karena waktu produk saya namanya Paru Jeletot, kemasannya nggak seperti ini. Oh, Kemas, tetap sudah pakai dikemas gitu, tapi bertahannya tidak kriuknya, tidak crispy seperti ini. nggak bisa bertahan lama, Nggak beda bisa. dengan ini. Ya, Ini sama ini betul. sama isinya? Iya, sama-sama paru. Enggak, maksudnya Keringnya. itu. Ah, tidak bersuara. Mm-mm. Coba gigit. Hese. Hese. Jadi ini tidak sekrispy ini. Kalau ini sangat-sangat crispy. Karena kenapa? Saya berjalan 2 tahun ini nggak berkembang. Jadi modelnya PO. Ya masa kita usaha mau PO aja gitu. Berarti ini Nah. crispy. Iya betul. Crispy. Sesuai Ini dengan buka nama. teh. Ini berapa lama? Ini Buka kurang tahannya. lebih 3 bulan. Nah, Ini Tahanannya mau- berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Oke. Setelah muncul saya aktif di UMKM. Mm-mm. Oh, belum tahu ya. Ini karya ini muncul karena waktu senggang, karena mau mau apa? Covid. Covid. Nah, Pandemi. Pandemi, Iya. ya. Saat Covid gitu ya, saya
des cateringnya ini semua pakem semua. Ya, Saya nganggur ikhlas. deh. Nah, dari paru jeletot, Mhm. gimana ya caranya? Saat COVID saya masuk di UMKM, Mhm. belajar terus awal banget saya training itu training kemasan. Oh. Disalurin ke sama Dinkop ya, disalurin. Oh, ternyata. Diarahkan berarti ya. Nah, itu kata saya kalau paru jelat, saya pikir kalau paru jeletot saya dikasih kemas kayak cantik banget gitu daripada seperti ini ya. Iya, betul. Gimana ya? Beda. Nah, Nanti juga Kalau- ke harga jual kan beda harganya. iya. nanti. Jadi kalau ini tuh buat catering terus pakai keler tuh. Tahu kan toples? Oh, Iya, toples. Toples yang lebaran itu. Nah, Tunggu paling tong keler, seperti Bu. itu. Keler mah Sunda banget. Nah, Toples itu. toples, pakai toples. Jadi ini seperti ini kuatnya cuma 3 hari. Nah, begitu di UMKM saya berpikir bagaimana caranya biar karya saya itu lebih apa ya, Kena. lebih kena lagi, terus lebih Lebih bisa jauh lagi. meluas lagi Oke. sayapnya, gitu, sayapnya. Nah, yang kerennya ini dari lihat di kemasan nih, sahabat dimsum, perizinannya udah komplit. Ya, Bu ya. Halal. Ya, betul. Halal, guys. BRT sudah komplit. Jadi buat sahabat dimsum atau teman-teman yang selalu nonton dimsum, kalau memang mau pesan paru crispy, nih gimana Bu Rara caranya? Paru crispy ada di toko oleh-oleh Kopi Dewi, di KM 57, di toko oleh-oleh Dela Jaya. Terus aku sampai lupa nih, di mana lagi ya? Galeri oleh-oleh Ah. Karawang. Galeri oleh-oleh Karawang. Sebelah Dinko. Eta nu Jalan Kertabumi. Nomor 31. Nah, Karawang. Terus Di mana lagi? Di ini Lapanda. Lavanda. Toko oleh-oleh Lapanda. Nah, untuk jalur Cikampek sekarang sudah bisa dibeli di Lapanda Sukaseri. Wih. Berarti udah ada 6 Lavanda. outlet berarti yang Bu Rara masukin. Untuk daerah Kosambi sudah ada Dela Jaya. Tujuh. Seperti itu ya. Nah, selain itu Rara Catering juga punya, Rara Food juga punya resellernya. Oh. Gitu. Bukan reseller. Bukan resellernya. Jadi Jadi kalau Syarat yang- dan ketentuannya berarti nanti harus DM. Oke, sangat-sangat IG-nya? bebas. Ada online-nya? IG-nya saya kurang aktif di IG. Saya Oh, paling di FB Umi Rara Raihan. Nah, ada nih FB-nya apa? Umi Rara Raihan. Jadi buat teman-teman dimsum atau yang mau jadi resellernya paru crispy Bu Rara, tinggal DM aja. Betul. Kalau Ya. nggak inbox. Inbox. Ya, Inbox. boleh. Nomor telepon mau di-share 08 untuk boleh 0877 8248 3813. yang mau jadi Ya. reseller. Bu Tapi Rara. aku penasaran. Apa? Tadi bilangnya kan kita kan yang Crispy. ini basah. Ah, Itu yang crispy. Bukan Boleh bukan dibuka. Brina. Boleh, Boleh. silakan. Bu, kalau Aduh. karyawan punya berapa, Bu? Satu. Ini ori. Apa? 2000. Udah apa boleh. Apa-apa. Karyawan ada berapa sih, Yang Bu? original. Nah, karyawannya punya 3 kita ya. Hey, aku lagi menanti-nanti. Bagi banget, gak mau bagi. Aku penasaran. Keren. Karyawan ada berapa sih, Bu? Ada 3 Ada 3. karyawannya. Nih Bu Rina, Guys. Kang Erik, lihat. Lihat ada. Ini rasa pedas. Oh, jadi Yang- ada rasa pedas. Yang Kang Erik buka itu original. Oh, yang ini ini original. original, guys. Ini original. Tuh Bu Rina dapat yang gede. Oh iya. Kau enak banget. Haucu kalau kata Kang Aldi. itu. Beneran. Ini crispy. Ya, beda Hmm. kan dengan yang Hmm. gelatot. Kenapa yang gelatot tidak bertahan lama? Karena yang gelatot itu pakai cabe. Yang namanya cabe ini kan benar-benar diulek secara alami. Enak banget. Jadi cabe itu kan mengandung air. Walaupun sudah kita goreng, tetap aja kandungan airnya tetap ada. Makanya dia akhirnya parunya tidak bisa crispy. Nah, Bu, proses ke ininya berapa lama? Kering Biar banget, jadi guys. crispy gini. Satu kali ngegoreng itu kurang lebih 15 menit.
Sampai crispy begini? Iya. 15 menit. Gitu. Bisa ya? Jadi memang harga itu sesuai dengan sesuai dengan jeripayahnya. Gitu maksudnya. Ada kendala nggak sih Bu dalam proses pembuatan paru crispy ataupun catering nih? Usaha ini? Banyak ya kendalanya. Kendalanya Pertama ini ya, cetakan ketiga. Oh, cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Oh, udah ganti-ganti. Nah, jadi cetakan pertama terus terang saya hanya balik modal. Oh, gitu. 500 pieces itu hanya balik modal. Saat itu namanya masih Kenapa? paru jeletot. Gitu. Jadi kalau ada pameran, ada apa, punya saya kan waktu itu warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Jadi kalau saya lihat tuh sering tidak dilihat produk saya gitu. Tidak Jadi kurang dilirik ya? kurang tidak dilirik lah gitu. Nah, saat itu saya mikir gitu, kenapa ya tidak dilirik orang gitu. Minimal orang kan biasanya yang itu yang mentereng-mentereng yang pasti yang dilihat kan gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir gimana ya caranya gitu. Akhirnya saya apa namanya? Ngedesain sendiri ya, ngedesain tapi bukan ngedesain, saya berpikir ini jadi warna kayak gini teh memang saya yang ingin gitu. Warnanya. Ya, wah warnanya kayaknya bagusnya ini Sesuai dengan gitu. harapan ibu lah ya. Ya, gitu seperti itu. Nah, jadi saat yang cetakan kedua saya mulai dengan 500 nyetak. 500 nyetak. Nah, dengan 500 dengan warnanya diganti sudah mulai tuh Penjualan meningkat. Ya, artinya bukan meningkat ya, artinya orang lebih melirik gitu. Beda kalau ada acara di UMKM apa gitu ya, oh produk saya udah mulai dilihat gitu. Dan saat nyetak kedua yang kemarin saya sempat mengirim ke kok lupa ya, Kemana? California. Hah? Saya sempat ngirim ke California. California sampai 3 kali. California mana Ibu? California mana Kang Erik? Emang di Indonesia ada California Kang Erik? Itu Itu sampai 3 kali. Keren. Sampai 3 kali ini, sampai 3 kali ngirim. Itu yang order. 20, Yang 60, 80. Saya inget banget gitu. Itu paling jauh. Jadi itu karena memang dibawa orang untuk oleh-oleh ke sana Bukan. atau memang ada Pesanan. permintaan dari sana yang memang langsung ngontek Bu Rara? Saya tuh punya komunitas. Komunitas. Punya komunitas tapi saya nggak kenal gitu saat itu. Nah, ketika Army ada pertemuan Zoom, di Zoom itu gitu, anak saya itu bikin background. Saya kan nggak bisa. Bikin backgroundnya paru crispy. Ya. Pertemuan kami saat itu 1 tahun. Nah, di bulan yang terakhir dia baru melirik paru saya gitu. Bu Rara, genjapri ke saya tahu-tahu. Itu yang di profil Bu Rara siapa ya katanya gitu. Paru Bu gitu. Ibu siapa ya gitu saat itu. Terus WA akhirnya kok bisa katanya paru crispy. Saya jadi penasaran dengan namanya. Saya boleh coba katanya. Boleh kata saya, berapa harganya? Akhirnya dia ngorder 20. Pertama ngorder. Awalnya 20 dikirim Itu yang ke dari California langsung. Iya, California. langsung ngejapri ke saya gitu. Oh, keren. Nah, di situ setelah 3 minggu dia minta lagi. Nah, waktu itu ada event dianya, ada event kalau di masjid itu ada fundraising. Oke. Nah, dia minta 60. 60 dalam waktu enggak 3 minggu yang pertama. 3 minggu yang pertama. Dia yang nyebarin pertama. katanya. 60, 3 minggu kemudian dia ngorder lagi 80. Oh, berarti di sana tuh reseller ya? Iya. Dia apa memang Dia yang dia ngejualin punya tukang? karena ngadain punya outlet. fundraising. Oh. Nah, karena ngadain fundraising kebetulan dia aktif di DKM. Oh. Gitu. Keren. Kata dia di Emang sana enak sih, Teh. sulit. Asli, crispy banget gitu. Asli. Di sana sulit sekali mencari paru dan dia berapa kali ngorder paru tapi tidak sesuai dengan seleranya dia. Jadi kata dia sih ya lebih cenderung tepungnya katanya daripada parunya. Oh, punya ibu benar-benar paru kata dia gitu saat itu. Dipikir mungkin ada tepungnya kali. Nah, iya dia Makanya pikir. tadi aku penasaran. Ini gimana ya?
kok bisa kok Se-crispy bisa ya? itu, iya, gitu kan. Karena aku juga berpikirnya sama, ini ada tepungnya, tapi kok aku nyari-nyari ini ada tepungnya, tapi kok bisa sekering ini gitu. Aku malah mau nanya. Sama gini kan, kalau misal posisinya kalau memang ada tepungnya biasanya kering di luar tapi di dalam di Basah. tengah-tengah masih basah. Ya, Burara Ya, gitu ya. betul, Biasanya ya. kan begitu. Kalau ini benar-benar luar dalam tuh kering banget. Gitu. Iya, tapi Kering banget. Keren banget. Gitu. Udah sampai California. Iya, keren. Burara. Nah, berarti ini sudah kemana-mana berarti ya, termasuk sudah diekspor nih. Udah masuk ekspor. Iya dong. betul, udah bukan kelas yang biasa-biasa lagi nih, Betul. kelasnya Burara ada ini nggak apa sih harapan ke depan nggak untuk di 2002 ini, usahanya Paru Crispy ataupun catering mau seperti apa gitu? Target Target. yang ingin dicapai Iya. sampai Target sekarang saya yang belum tercapai. apa Mau nih? tahu? Ada, Kak. Aku mau tahu benar. Mau tahu banget. Target saya karena Saya memang kalau ya ngobrol sama emak-emak ya Allah. kendala Gimana? saya tuh karena memang rumah saya di dalam gang Bu Rina. Gitu. Jadi target saya itu alhamdulillah sih ya. Saya insya Allah sih sudah punya ya gitu ya, tinggal satu yang belum punya gitu, rumah produksi. Oh, Kita doakan Burara Iya, tahun Abang ini. punya rumah produksi. Nah produksi. itu Amin, amin, gitu. amin. Kebetulan saya sudah buka tenan di Jogja ya, Mhm. jadi konsumen juga bisa gitu ya, Mampir ya. untuk mampir ke Jogja. Di sana ada Rara Liwet gitu. Oh, untuk catering ya berarti. Oh, Di iya. sana ada. Ada Oh, enggak, Rara guys. Liwet. Ngomong Iya, liwet, aku jadi kelihatan ini. Coba lihat isinya Ada apa. ada Ini- cobek jairnya kalau di Jogja. Ada cobek Oke, jairnya. ini au. Iya au. Nih. Ini cobeknya. Ini kayaknya enak banget itu. Tuh, Ini deh, mungkin salah satu. cobek Ini nasi liwet ya, Bu ya? Ya, itu nasi liwet. Nasi liwetnya Aku mau kayak ini. gini, guys. Ini Ya, seporsi berapa, Bu? Jadi seporsi hanya 25.000. Wow, Ada jengkolnya Ada jengkol. plus sambal jengkol. gitu. Paket Ada ya paket sambal. komplit berarti ya? Ada cumi guys, cumi asin. Jadi Wow. kalau Cumi, guys. orang Cumi, lain Cumi, pakai ikan cumi. asin, kita pakai cumi asin. Oke. Gitu. Kalau ini berapa harganya? Ini harganya 45.000. 45.000. 80 gram. 80 Murah gram. Ini yang murah banget. banget, worth it banget karena memang produknya enak dan crispy banget. Yeay. Dan bukan paru bohongan ya Prina ya. Bukan paru. Paru asli sapi. Bodong. Tadi Tadi kan kita berbicara setiap entrepreneur yang kita undang. Nah, ini kita hadirkan di sini selalu kita gali baik dari suka maupun dari dukanya. Nah, kalau yang sukanya mungkin tadi Ibu sudah sampaikan bahwa begitu bahagianya hingga bisa tercipta Paru Crispy yang begitu cantik. Sambil berjalan produk makanan basah yang sekarang sudah Catering, buka ya. di Jogja ya Bu ya. Iya, Gitu. betul. Aku pengen tahu Bu secara detail dukanya dong Bu di share supaya Dukanya ya? teman-teman UMKM pun bisa belajar dari pengalaman Ibu yang bergerak di bidang kuliner Iya. basah kayak gini dan kuliner kering ya. Dukanya ya ketika kita memang balik modal lah istilahnya, kita sudah keluar modal, kita sudah berusaha untuk tampil begini tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Sama yang seperti saya alami waktu itu ketika masuk di UMKM, saya belajar pembukuan gitu ya. Saat itu saya ingin menyetak yang kedua nih, gitu. Pas nyetak yang kedua, kita hitung-hitung, setelah kita tahu cara pembukuan, bagaimana pembukuan yang bagus di dalam bisnis gitu. Nah saat itu ternyata kita itu min Penasaran, minus berapa Ya. coba Ibu? minus ya waktu itu ya. Artinya kita dari 1 kilo itu kita hanya punya untung 70.000 punya untungnya. Untung 70.000 pun itu belum dipotong karyawan.
Oh. Saya sama suami waktu ngitung pembukuan langsung pada diem. Begitu polosnya karena ketidaktahuan ilmu tuh. Iya. Dan ilmu itu Betul. perlu berarti ya. Gitu. Ya gitu. Karena memang tipe saya Bu saat berbisnis waktu belum belajar pembukuan, walaupun belum belajar pembukuan saya memang orangnya disiplin. Jadi kalau di rumah itu ada banyak dompet. Oh, Nah, jadi gitu. sudah punya Posnya rekening udah ada terpisah. gitu. Jadi memang sebenarnya tinggal secara tertulis saja. Ilmu Tapi dagang. kalau praktek saya sudah. Jadi kalaupun suatu saat suami saya minta uang bensin, saya nggak akan kasih. Kalau uang dompet saya nggak ada gitu, jatah. Walaupun misalnya saya pegang nih uang yang catering buat belanja, nggak akan saya kasih. Suami saya sudah hafal saya gitu, gitu. Karena memang Walaupun kadang nggak ada posnya Bu, ya. iya. Suami cuma bilang pakai aja lah yang ada dulu gitu. Oh tidak. Keluar nih ya logatnya. Logatnya keluar. Nah, saya tuh sempet diem sama suami ya, terusin nggak ya? Dan itu saya nggak belanja selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Tapi itulah ya kekuatan dari Allah ya. Kan di sela bisnis karena memang beberapa sebelum saya mulai usaha saya tuh selalu kalau pagi itu saya selalu infak. Oh, sedekah subuh Sedekah, ya sedekah subuh. Jadi saat itu yang tadi saya bilang mungkin itu dari Allah gitu ya rezeki. Tiba-tiba saya di Japri sama California, saya suruh bikin. Namanya kita orderan dari orang, berarti kan bayar dulu kan? Nah, bayar cash dulu ya Brina. Nah, disitulah, saya nggak keluar modal ini kata saya tuh. Nggak keluar modalnya udah ada gitu. Karena memang kami bener-bener diem, oh geningan, kok dapat segini ya gitu. Pantesan gitu, kerja terus, produksi terus, tapi nggak pernah dapat uang. Iya. Dari ini ya terutama ya dari paruhnya paru-paru. gitu. Berarti bisa dibilang assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Iya, dan Numpang benar-benar hampir lewat. ya hampir 2 minggu ya nggak benar-benar ini teh lanjutin jangan gitu. Ternyata oh pantesan aku ya kita nggak maju-maju gitu nggak dapat gitu. Saya yakin sih Bu, yang mengalami hal seperti ini tuh banyak di luaran sana. Bukan banyak. Ini minus 1.000. Saya pernah mengalami di awal-awal juga sama, karena kita ketidaktahuan ilmu sih, Iya, gitu. makanya. Dan makin sini kita baru mulai Ya. belajar lagi. Ya, meningkatkan kapasitas diri lah Betul. kita sebagai owner gitu Betul. kan. Sama mungkin belajar dari kesalahan itu adalah hal yang paling berharga yang memang kita nggak dapat dari bangku sekolah. Betul. Gitu. Bu, ada pesan-pesan atau motivasi mungkin yang mau Ibu sampaikan untuk teman-teman di Dimsum yang mau buka usaha, bingung harus buka usaha apa, atau mungkin memberikan semangat buat teman-teman atau sahabat UMKM yang mungkin sekarang posisinya sedang down ya Bu ya gitu kan. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan Untuk calon wirausaha yang sekarang mungkin lagi bimbang mau usaha apa, dan siapa tahu dari motivasi Ibu teman-teman bisa kebuka lagi semangatnya. Baik, baik Bu Rina. Untuk sahabat UMKM dan semua pembisnis gitu ya. Sekalipun kita bisnis, yang namanya pembisnis itu pasti akan mengalami yang namanya perputaran tuh pasti ada. Roda Di bawah, di atas, di bawah, di atas. Tapi ketika kita misalnya ada di bawah gitu ya, kita jangan langsung down gitu. Otak kita harus diasah. Otak kita harus diasah bener gitu. Puter. Nah itu dia, sekalipun hanya balik modal, karena kita harus percaya kekuatan dari Allah gitu. Mungkin gitu di saat kita jatuh itu kita akan diangkat kembali gitu dengan yang lebih baik. Mundur 1 langkah Amin. itu lebih baik untuk maju ke depan 3 atau 4 langkah gitu. Luar biasa. Emak kita yang satu ini luar biasa. Keren memotivasi banget tuh. Jadi Mundur jangan 1 langkah cepat. untuk kemajuan yang lebih baik. Nah itu dia gitu ya, seperti itu. Jadi teruslah kita. Yang jelas sekarang itu kalau untuk
usaha ya, kalau saya lihat ya lebih mudah ya, lebih mudah asal kitanya giat gitu. Dan bagi saya jangan suka niru gitu lah, harus punya karya sendiri. Nah, itu yang paling mantap gitu. Kalau kita hanya niru tuh gampang gitu. Tapi kadang kalau niru gampang tapi cepat lupanya ya. Betul. Nah, itu dia. Beda kalau misalnya yang membuat sendiri suka nempel banget sampai kapan. Ya, nempel banget. Biasanya nggak akan bertahan lama kok. Iya. Kalau niru, Yang niru-niru. gitu, nggak akan bertahan lama. Keren. Keren banget Ibu. Saya sebagai anak muda tuh harus banyak belajar terus sama Ibu gitu, karena terus terang kita harus, saya pribadi saya tidak memandang umur untuk berusaha belajar mengambil ilmu gitu. Betul. Aku pribadi kayak gitu. Apalagi Ibu gitu sudah bisa menciptakan, aku bilang sudah bisa menciptakan beberapa lapangan pekerjaan buat teman-teman atau karyawan Ibu kan gitu, kayak misalkan catering, terus rumah produksi ini gitu. Aku doain, nama Terina doain Ibu punya rumah produksi yang besar Cita-cita sekali Ibu di 2022 Amin. tercapai. Hebatnya Rumah Ibu tuh produksi. luar biasa, udah masuk California coba. Itulah para entrepreneur yang memang ada di Sahabat UMKM. Kenapa kita gali, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat Dimsum yang selalu setia menonton channel kita. Dan tentunya ini juga menjadi satu wadah untuk para UMKM untuk mempromosikan produknya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mau menjadi reseller dari Paru Crispy, tadi jangan lupa ngonteknya di bawah ini nanti. Umi Rara ya? Umi Rara. Facebooknya ya. Umi Rara Raihan. Kang Erik, Nanti dilihat aja, nanti ada ya. Kang Erik, kayaknya waktunya udah mepet. Betul. Ada saatnya kita mencicipi. Enggak juga sih gitu ya. Nanti kita akan biasa gerbek nanti ke tempat produksinya ya. Kita akan bikin vlog. Kita pengen lihat rumah produksi yang sekarang. Mumpung belum pindah ke rumah produksi yang baru gitu. Supaya kita tahu sedikit banyaknya ilmu yang nanti kita akan dapatkan di rumah beliau ini gitu. Ibu, Bu, terima kasih atas banyak. kehadirannya. Terima kasih Kang Erik. Terima kasih Bu Rina. sekali. Sama, terima kasih. Alhamdulillah share. sudah bisa nyicip paru kripsinya, enak banget. Aku nggak bohong, aku nggak peres. Enak banget beneran serius. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya kita ada sedikit salah-salah kata ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Rina. Ya. Terima kasih Sama-sama juga Kang sudah Erik. berbagi sama tim Dimsum, penonton Dimsum dan sahabat UMKM di Karawang. Oke, Ya. saya Rina Bangkong. Saya Erik sang papa muda. Saya Owener Rara Catering. Pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Wih.